Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjutkan materi pembelajaran kita, di mana saat ini ya materi kita mengenai interaksi antar ruang yang berkaitan dengan sekolah peduli kependudukan, di mana ada 5 isu kependudukan ya. Nanti kita bisa lihat di sini. Yang pertama, jumlah dan pertumbuhan penduduk. Yang kedua, penduduk Indonesia ini dengan usia remaja, baru penduduk lanjut usia, dan juga ini penduduk usia produktif. Juga kita lanjutkan nanti ada namanya urbanisasi dan perkotaan. Jadi poin ini tentunya nanti akan Bapak kupas tentunya hari ini satu persatu, karena ini sangat lagi membumi bagaimana semua yang ada di sekolah ini bagaimana menerapkan visi-misinya tadi itu berbasis lingkungan dan kependudukan. Dan kita bahas kali ini adalah mengenai kependudukan. Yang pertama, jumlah dan pertumbuhan penduduk. Jumlah dan pertumbuhan penduduk ini tentunya sudah kita ketahui bahwa Indonesia adalah negara keempat terpadat di dunia. Jadi Indonesia saat ini sudah tahap sebenarnya ya penduduknya sudah banyak, sudah 250 juta jiwa. Tentunya kita bukannya unggul secara kuantitas, tapi unggul secara segi kualitas. Sehingga kita masukkan SDM yang betul-betul handal, mampu bisa memodifikasi, memanfaatkan sumber daya alam yang ada di Indonesia ini. Jadi makanya kita jangan sampai kita itu kalah sama negara-negara lain, termasuk tadi yang Amerika, China, dan India. Karena kita secara kuantitas kita sudah salah satu negara yang mungkin jadi sorotan dunia. Jadi itu momentum untuk bagaimana kita bangkit menjadi negara maju dan bisa bersaing sama negara-negara maju lainnya. Yang kedua adalah penduduk remaja. Kita namanya remaja, bagaimana kita itu umurnya ini 11 sampai 15 harus peduli dengan namanya kita Cakra ini dengan yang namanya tadi pembahasan sosial. Contohnya jangan sampai kalian itu terpengaruh dengan adanya narkoba, ya. Jadi narkoba itu ini musuh kita semua, musuh bangsa Indonesia, musuh dunia. Artinya kayak jangan coba-coba. Makanya sekarang jangan bermerokok dan jangan narkoba. Karena biasanya, ya, itu kalau itu masih kecil, tentunya juga ini makanya di sekolah kita dilarang merokok, ya, apalagi narkoba. Makanya yang juga terkait dengan isu-isu lain dari isu remaja ini, ya, jangan pacaran. Dan itu masih kecil. Jadi intinya di sini bagaimana fokus belajar. Ya. Karena tentunya kita di sini bisa bagaimana kalian itu untuk bisa mendekati hal kegiatan positif, bisa mengenai ikut di remaja miskin, ya, atau kegiatan misalnya kayak aksi gogri, seperti itu. Selanjutnya usia, penduduk lanjut usia. Ini terkait umurnya tadi ini ya 60 tahun ke atas. Lansia ini kakek kalian, makanya kalian peduli sama nenek kakek kalian. Bagaimana kalian itu untuk bisa ya memberikan perhatian ya, sama nenek kakek kalian. Karena tentunya nenek kakek kalian adalah ayahnya dari orang tua kalian, ibunya dari orang tua kalian, seperti itu. Jadi gambarannya bagaimana kalian peduli sama nenek kakek kalian. Jangan sampai kalian istilahnya ya empati jongkokkan, nggak boleh. Ya. Jadi kita bagaimana kita bisa berbakti lah, ya. Berbakti sama nenek kakek dan juga khususnya orang tua kalian. Selanjutnya penduduk usia produktif. Ini penduduk dengan usia bekerja, ya. Usia bekerja ini tentunya kita lihat adalah 15 sampai 64. Ya, jadi masa usia produktif ini kalian sudah bisa bekerja. Jadi saat sekarang ini kalian belum masuk kategori itu. Karena mungkin ada 11, 15, kalau sampai 15. Tapi sekarang sudah di pembelajaran. Bagaimana kalian bisa berkarya dengan cara kalian bisa bekerja. Tadi ya, contohnya anak-anak yang di sekitar jalanan atau jual-jual orang. Nah, ini menandakan bahwasanya dia walaupun itu pun dia belum, tapi dia berusaha. Nah, makanya kok udah umur 15 sampai 64 mungkin raya secara fisiknya udah bisa bagaimana dia bekerja. Nah, selanjutnya kita urbanisasi dan perkembangan perkotaan. Di sini urbanisasi
tentunya dari perpindahan dari satu kota ya, di antara pulau. Kalau kita kemarin ada lokalisme juga, ya, perpindahan dari satu kota dalam masih dalam satu pulau atau juga dalam satu provinsi. Dan di sini perkembangan perkotaan ditandai dengan adanya banyaknya gedung pendidikan, gedung pencakar langit, jalan tol, lapangan pekerjaan yang luas, ya, kampus-kampus, universitas, sekolah yang banyak di sini. Jadi bagaimana kita kalau namanya melakukan urbanisasi, visi apa kita adalah bagaimana kita bisa ya memiliki skill, keterampilan agar kita mampu bersaing di dunia perkotaan. Karena dunia perkotaan ini dunia bersaing. Ya, jadi itu gambaran ya 5 isu kependudukan. Diharapkan tentunya kalian selaku siswa tahu dan peduli bagaimana terkait dengan 5 isu kependudukan ini. Nantinya kalian akan sampaikan bagaimana tugas kalian untuk secara aktif buat karya dan aksi juga di tengah-tengah masyarakat mengenai kependudukan ini. Bisa nanti ke sekolah atau mungkin juga ke daerah sekitar yang sedang kantor lurah ya sisi lakukan. Tapi minimal kalian sudah buat dalam sekolah kependudukan ini. Sekian dan terima kasih. Saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Geografi ingin mempresentasikan hasil karya kami. Perkenalkan, nama saya adalah Alia, dan di sebelah saya adalah Nigita, dan di sebelah Nigita adalah Daniel, dan di sebelah Daniel ada Irsyad, dan di sebelah kiri saya ada Bibi. Dan kami akan membacakan tentang presentasi kami yang dibacakan oleh Nigita. Sekolah peduli kependudukan. 1. Pertumbuhan penduduk. Pengertian penduduk. Dalam arti sederhana, penduduk adalah sekelompok orang yang tinggal atau menempati suatu wilayah tertentu. Kemudian, pengertian penduduk secara umum adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis untuk negara selama jangka waktu tertentu serta sudah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh peraturan negara. Daniel. 2. Penduduk usia remaja. Penduduk usia remaja adalah penduduk yang masih usia 16 tahun. 24 tahun. Seseorang masuk dalam usia produktif jika sudah melebihi batasan minimum umur yang ditentukan dan tidak melewati batas maksimum umurnya. 4. Penduduk lanjut usia adalah penduduk yang berada pada kelompok usia lebih dari 64 tahun. Orang yang termasuk dalam kelompok ini sudah lanjut usianya dan sudah tidak memungkinkan lagi untuk melakukan sejumlah pekerjaan karena umur yang sudah, semua tenaga yang sudah berkurang dan tenaga yang sudah tidak sama kuatnya lagi, seperti masa muda dulu. 5. Urbanisasi adalah proses menjadi kota. Urbanisasi tidak dapat dihentikan dan dihindari. Namun, jika dikelola dengan tepat, urbanisasi dapat menyejahterakan warga yang tinggal di kawasan urban. Kami buka sisi bertanya jawab. Silakan, kelompok 1. Saya dari kelompok 1, yaitu kelompok sejarah. Perkenalkan, nama saya Zina Yasira. Saya akan bertanya, apakah arti dari pertumbuhan penduduk? Untuk kelompok selanjutnya, saya dari kelompok 2, yaitu kelompok ekonomi. Perkenalkan, nama saya Sakira Mekula Cesia. Saya akan bertanya, kenapa pertumbuhan penduduk semakin meningkat? Selanjutnya, ada yang bertanya? Saya David Hamsi dari kelompok 5. Saya ingin bertanya, berapa jumlah penduduk di tahun 2019? Dari kelompok 4, saya ingin bertanya, sebutkan Undang-Undang Nomor 13 menurut penduduk usia produktif. Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1 atau kelompok sejarah dari Azita Yasira. Apa yang dimaksud pertanyaan dari Azita Yasira dari kelompok 1 atau kelompok sejarah? Pertumbuhan penduduk.
penduduk adalah pertama sekelompok orang yang tinggal atau menempati suatu wilayah tertentu. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2 atau kelompok ekonomi dari Sakira Mifta Icesia. Karena adanya ketinggian kelahiran dan berkurangan kematian dan semakin meningkatnya ekonomi kesehatan semakin memantau. Saya akan menjawab dari penduduk usia produktif adalah penduduk pada kelompok usia dari 15 hingga 64 tahun dan sudah bekerja. Demikian hasil presentasi kami. Kekurangan kami minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.